5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Benny dan Udin sedang bermain bola. Amati gambar di atas, kemudian mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kegiatan yang nampak pada gambar tersebut adalah... Ya, ini kegiatan seorang anak yang sedang menendang bola. Mereka sedang bermain sepak bola. Kegiatan tersebut termasuk permainan yang menggunakan apa adik-adik? Nah, di sini permainan ini menggunakan organ gerak kita, yaitu kaki. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah di mana adik-adik? Ya, untuk bermain sepak bola tentunya di lapangan bola. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Nah, yang harus dilakukan adik-adik semuanya sebelum melakukan kegiatan olahraga seperti sepak bola ini adalah melakukan pemanasan agar otot-otot kita itu siap untuk bergerak dan tidak mengalami cedera. Nah, adik-adik yang hebat, selesai membantu mengemas selada, Benny membantu Pak Anto memanen kol. Ya, hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Benny, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja. Hehehe, canda Benny. Ah, bisa saja kamu ini Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto adik-adik. Ya tentu senang Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh Pak, sahut Benny. Itu tadi percakapan antara Benny dan Pak Anto. Permainan bola itu memerlukan banyak gerakan adik-adik, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh kita itu aktif saat kita bermain sepak bola. Nah, tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh kita, baik otot maupun tulang, itu harus bekerja dengan baik. Adik-adik yang hebat, coba amati aktivitas kalian sehari-hari. Saat kalian berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Lalu mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Nah, itu semua karena ada alat geraknya. Ya, kaki dan tangan kita itu bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita itu terdapat tulang dan otot. Nah, tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita adik-adik. Tangan ya dan tangan kita ya dan kaki kita ini merupakan alat gerak kita ya. Tangan dan kaki kita itu ada otot dan tulangnya. Jadi tangan dan kaki itu adalah alat gerak kita. Organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam ya. Alat gerak pasif yang berupa tulang, alat gerak aktif yang berupa otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Jadi sistem gerak ini ada kerjasama antara tulang dan otot untuk bergerak.
Amatilah gambar berikut ini adik-adik. Nah, ini adalah gambar rangka manusia. Rangka manusia ini terdiri dari tulang, dari kepala, badan, tangan ya, dan kaki kita. Nah, di sini tulang-tulang pada manusia ini ada ototnya adik-adik. Nah, otot inilah yang nanti akan menggerakkan tulang-tulang kita sehingga kita mudah bergerak. Nah, ini adalah tulang atau rangka pada manusia. Adik-adik yang hebat, tubuh manusia khususnya untuk tangan dan kaki itu terdiri atas beberapa tulang. Nah, kalian perhatikan nih ya, gambar rangka tangan dan rangka kaki kita. Kita akan kenali dan tunjukkan nama-nama tulang tersebut. Nah, di sini kita akan pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Ini adalah rangka tangan kita. Mana yang termasuk dalam tulang pada lengan manusia ini? Yang pertama adalah tulang lengan atas. Nah, tulang lengan atas itu yang mana? Tulang hasta yang mana? Tulang pengumpil yang mana? Tulang pergelangan tangan yang mana? Dan tulang telapak tangan yang mana? Nah, tulang lengan atas itu adalah yang ini adik-adik ya. Lengan kita bagian atas itu adalah tulang lengan atas. Lalu tulang hasta ini adik-adik ya. Lalu tulang pengumpil itu yang sebelahnya ya. Lalu ada tulang pergelangan tangan, lalu tulang telapak tangan. Jadi telapak tangan dan pergelangan tangan kita ini berbeda ya. Pergelangan tangan itu batas antara tangan kita dengan telapak tangan kita. Nah, ini adalah tulang pada lengan manusia. Sekarang kita lihat tulang pada kaki manusia. Nah, tulang pada kaki manusia ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, tulang paha tentunya itu paha kita, itu ada tulangnya. Lalu tulang kering itu yang bagian bawah tapi yang ini adik-adik yang besar. Lalu tulang betis ya. Lalu tempurung lutut itu adalah tulang lutut kita. Lalu tulang pergelangan kaki ini ya, yang perbatasan antara kaki dengan telapak kaki kita. Lalu tulang telapak kaki kita dan tulang jari kaki kita. Nah, ini adalah tulang pada kaki manusia. Adik-adik yang hebat, untuk menambah pemahaman kalian di sini akan belajar membuat model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Nah, apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana saja langkah-langkahnya? Yuk kita pelajari bersama. Langkah kerjanya, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, lalu pati kanji ya, atau tepung tapioka. Nah, di sini nanti untuk melekatkannya, cat warna dan kuas. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Lalu buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Nah ya, kalian buat kerangka patungnya seperti ini. Lalu setelah itu potonglah kertas koran menjadi serpian-serpian kecil seperti ini. Setelah itu kalian rendam serpihan koran-koran itu ke dalam air ya. Setelah rendaman serpihan koran itu lembek, angkat lalu kalian tumbuk sampai halus dan campurkan dengan perekat dari pati kanji ya, dari tepung tapioka tadi. Lalu aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer. Berikutnya, tempelkan nih bubur koran yang sudah kalian buat tadi pada rangka kawat kalian seperti ini. Setelah itu, keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena nanti bisa retak adik-adik. Nah, setelah kering kalian bisa warnai dengan menggunakan cat air. Nah, kalian bisa mencari tutorialnya di YouTube channel ya adik-adik ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Adik-adik sudah mengetahui organ gerak manusia terutama tulang. Sekarang kita mari berdiskusi tentang fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Nah, di sini kita akan belajar mengenai fungsi tulang-tulang pada lengan manusia. Yang pertama ada tulang hasta
ya. Tulang hasta ini membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan antara lengan atas dengan pergelangan tangan kita. Sedangkan untuk tulang lengan atas ini gunanya adalah menjadi penghubung antara gelang bahu kita dengan tulang lengan bawah. Lalu ada tulang pengumpil. Nah, ini menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari kita. Nah, ini ya, menghubungkan siku dengan ibu jari kita. Lalu berikutnya ada tulang pergelangan tangan. Nah, tulang pergelangan tangan ini menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan ya. Lalu tulang telapak tangan gunanya adalah sebagai pemberi bentuk tangan, juga untuk menghubungkan antara tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Itu fungsi dari masing-masing tulang pada lengan manusia. Sekarang pada tulang kaki manusia. Nah, di sini ada tulang paha. Tulang paha ini fungsinya sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari ya. Ini tulang paha. Lalu ada tulang kering, itu sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Berikutnya ada tulang betis ya. Nah, tulang betis ini adalah fungsinya itu penahan tulang betis dalam menjaga keseimbangan dan sebagai penggerak juga untuk berjalan dan berlari. Lalu tulang pergelangan kaki itu memungkinkan gerak naik turun kaki karena di situ ada yang namanya sendi engsel. Nah, nanti akan kita pelajari apa itu sendi engsel. Berikutnya ada tulang telapak kaki. Nah, tulang telapak kaki ini fungsinya memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga kita bisa berjalan, berlari, dan berdiri. Kalau tidak ada telapak kaki adik-adik, ya kita tidak akan bisa berpijak, berdiri dengan tegak juga adik-adik. Lalu tulang jari kaki. Nah, tulang jari kaki ini ya berfungsi sebagai pijakan dan juga membantu badan agar lebih seimbang. Nah, itu tadi ya fungsi dari alat gerak kaki kita. Fungsi organ gerak manusia itu sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia itu tidak bisa terlepas dari organ gerak. Misalnya saja kita menulis, memakai tangan kita, berlari, memakai kaki kita, lalu melempar benda, berjalan, melompat, menangkap benda, dan masih banyak lagi. Berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Tuhan adik-adik yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi dari bagian-bagian tubuh kita. Maka kita patut bersyukur ya adik-adik ya. Nah, adik-adik yang hebat, sudahkah kamu bersyukur nih atas semua itu? Bagaimana caramu bersyukur? Tentunya dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Mari kita simak bersama-sama. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya itu hanya separuh adik-adik. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil itu Sidik tidak pernah merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong adik-adik. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses, bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik mulai memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia itu diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf
personalia. Tapi belum lama dia bekerja adik-adik, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memiliki atau memikat perhatian Sidik ini ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik ini mulai membuat usaha adik-adik, membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kilogram. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga masih menyediakan ya adik-adik ya, sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame, tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan istrinya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usahanya adik-adik. Namanya juga tidak punya kaki. Saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Nah, tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Nah, saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat Kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selulernya ini berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Nah, ini tadi adik-adik ya. Kini dari hasil usahanya Sidik ini mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulannya. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat oleh Sidik ini termasuk luar biasa. Dengan keadaannya yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia itu membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulai bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik ini. Walaupun dia tidak memiliki kaki ya adik-adik ya, tetapi dia bisa berjuang ya sampai akhirnya bisa sukses. Nah, cerita yang kamu baca tadi inspiratif bukan? Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua yang masih normal nih? Kalian harus bersyukur.
Berdasarkan bacaan di atas, mari kita temukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Nah, di sini Kak Citra sudah menuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf. Misalnya di paragraf 1, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal pahanya. Paragraf kedua, meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Lalu di paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swa Prasidya Purna tapi tak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Di paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Lalu di paragraf 5, di sini ide pokoknya ia juga sudah punya merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Lalu di paragraf 6, beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usahanya. Nah, yang ketujuh, paragraf ketujuh, saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Dan paragraf yang ke-8, kini dari hasil usahanya Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1 sampai 2 juta rupiah per bulan. Nah, itu adalah ide pokok dari masing-masing paragraf. Adik-adik yang hebat, kalian telah membaca nih bacaan di atas. Tentunya kamu pun telah mengetahui dan memahami isinya. Banyak informasi ya yang didapatkan dari bacaan, tergantung pada panjang dan bobot bacaan. Tentunya akan berbeda informasi yang kamu dapatkan antara membaca teks yang berupa karangan dengan membaca buku. Adik-adik yang hebat, asik sekali ya aktivitas membaca itu. Apalagi kalau kita itu membaca sebuah buku secara keseluruhan. Nah, jangan hanya main handphone terus adik-adik, kalian juga harus mau membaca buku. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau kita prediksikan isinya sebelumnya ya, sebelum kita baca semuanya. Dengan apa? Dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Nah, karena memang sampul atau cover buku itu merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi bukunya. Cover atau sampul buku itu merupakan cerminan dari keseluruhan isi bukunya adik-adik. Cover atau sampul merupakan bagian terluar nih dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni sisi depan dan belakang. Nah, kedua sisi ini akan saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang yang ingin membaca isi dari buku itu secara keseluruhan. Nah, untuk itu maka sebuah cover itu harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. Jadi ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam membuat cover buku. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok adik-adik. Lalu terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Lalu ada nama penulisnya, ada identitas penerbitnya, lalu ada gambar yang menarik, lalu ada sinopsis isi buku pada sisi belakangnya ya. Sinopsis itu apa? Ringkasan sedikit saja dari isi bukunya, itu biasanya terletak di bagian sampul bagian belakang. Lalu terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, adik-adik coba kalian perhatikan. Nah, ini adalah contoh cover buku ya. Di sini ini bagian depan, ini punggung buku, ini bagian belakang. Terdapat tulisan yang judul yang mencolok. Nah, ini ya, menarik dan mencolok. Lalu terdapat kalimat penjelas kecil-kecil ya, yang singkat dan mudah dipahami. Terdapat nama penulis, ini nama penulisnya. Lalu terdapat identitas penulis. Nah, biasanya identitas penulis itu di bagian belakang adik-adik. Lalu terdapat penerbit ya, identitas penerbit, lalu menyertakan gambar yang menarik. Nah, di belakang biasanya ada sinopsis dari bukunya dan terdapat identitas buku pada
punggung bukunya ini. Ini adalah contoh dari cover buku Cerdas dan Bugar. Adik-adik yang hebat, sekarang giliran kalian nih membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kalian dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul penyandang cacat yang sukses tadi. Contohnya seperti ini, misalnya kalian buat cover buku seperti ini. Ya adik-adik ya. Nah sekarang Benny itu senang sekali. Tanpa terasa Benny sudah dapat beberapa keranjang sayur kol. Nah, kol-kol tersebut kemudian dikumpulkan untuk kemudian dibersihkan dan dikemas. Pak Anto merasa sangat terbantu nih dengan adanya Benny. Pak Anto mengajak Benny dan pekerja lain untuk beristirahat sebentar. Mereka diajak menikmati air teh dan ketela rebus yang dibawanya dari rumah Pak Anto. Adik-adik, sekarang nih tugas buat kalian. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Nah, di sini Kak Citra akan memberikan contohnya saja. Misalnya paragraf 1, ide pokoknya adalah makan sayur membuat sehat. Nah, Kak Citra kembangkan jadi seperti ini. Makan sayur membuat sehat. Makan sayur membuat tubuh kita sehat karena sayur banyak mengandung vitamin dan zat-zat lainnya yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sayuran merupakan bahan makanan yang mengandung banyak vitamin seperti vitamin A, E, D1 dan lain sebagainya. Itu ide paragraf pertama. Lalu paragraf kedua, ide pokoknya adalah aku gemar makan sayur. Contohnya jika dikembangkan nih ya, kalian nanti bisa berbeda dari Kak Citra. Aku gemar makan sayur, terutama sayuran yang masih segar seperti selada, kubis, tomat, mentimun ya. Ibuku memasak sayur setiap hari karena tidak hanya aku saja yang menyukai sayur, tetapi seluruh keluarga juga menyukainya. Sayur menjadi menu makan rutin dalam keluargaku. Coba adik-adik kembangkan sendiri paragraf yang kedua ya. Lalu ide pokok paragraf ketiga adalah sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Misalnya nih adik-adik dikembangkan seperti ini. Sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Lalu dijelaskan nih tentang sayur bayam. Misalnya, sayur bayam itu merupakan sumber vitamin K, vitamin A, mangan, folat, tembaga, vitamin B2, vitamin B6, vitamin E, kalsium, dan vitamin C. Mengkonsumsi sayur bayam juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh, mulai dari kesehatan mata, mengurangi stres, hingga mencegah kanker. Itu jika dikembangkan ide pokok dari paragraf 3. Lalu paragraf keempat, ide pokoknya adalah sayur yang sehat adalah yang bebas dari pestisida. Nah, contohnya jika dikembangkan seperti ini. Sayur yang sehat adalah sayur yang bebas dari pestisida. Pestisida itu apa? Dijelaskan. Pestisida itu adalah obat-obatan untuk mengusir hama dan ulat. Nah, pestisida yang masuk ke tubuh akan merusak sel tubuh dan mengganggu fungsi organ tubuh kita. Nah, adik-adik kembangkan sendiri ya berdasarkan ide pokok yang ada. Nah adik-adik, kita telah mengetahui nih organ gerak dalam tubuh kita beserta fungsinya tadi. Nah coba renungkan apa yang terjadi jika salah satu organ kita itu rusak dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Nah renungkan juga apa yang bisa kita lakukan tanpa adanya organ dalam tubuh kita. Lalu bagaimana ya cara menjaga organ gerak dalam tubuh kita? Nah, cara menjaga organ gerak dalam tubuh kita yang pertama adalah dengan berolahraga secara rutin, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya sikap duduk yang salah, sikap berdiri yang salah, itu harus dihindari. Lalu memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari. Lalu jangan mengangkat beban terlalu berat adik-adik, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ini untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1 subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Mungkin agak panjang ya, adik-adik bisa download dulu baru kalian lihat lagi. Nah, sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe,
lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.